Rio Lawalata dan 1 orang korban lainnya mengalami luka di beberapa bagian tubuh mereka. Ributan gitu, debak-kedebuk, saya nyusul ke dalam sini tiba. Tapi setelah ada yang keluar, lari ke bawah gitu tadi. Yang pertama kali keluar siapa? Kalau untuk ininya saya belum pasti. Jadi ada rekan kita yang pasti. Pintunya ada suara jeblok gitu kan. Nah, Kira-kira siapa? ini soalnya tertutup nih pintunya tuh. Sang Maha Pencipta, walaupun telah digandrungi jutaan umat seperti almarhum Uje, tapi Pipi masih malu-malu jika dirinya disebut sebagai seorang ustazah. Tapi hal itu tak menyurutkan tekadnya untuk tetap berdakwah di tahun 2014 mendatang. Ya, bagaimana Allah saja, kan saya begini juga bukan saya yang meminta, ya. Saya begini juga kan Allah yang membuat saya seperti ini. Nggak pernah saya meminta takdir saya seperti ini bisa dakwah gitu. Tapi kan ini kulil hak Allah karena murad, sampaikan yang hak walaupun mungkin nggak enak didengar, tapi bukan hak saya, tapi haknya Allah gitu. Dan ini semua kan sudah menjadi ketetapannya Allah. Saya membiarkan bagaimana Allah sendiri yang saya apa ya nggak percayalah, karena saya yang fakir, nggak punya apa-apa, bodoh ilmu gitu ya, nggak pernah tahu saya kan seperti ini gitu. Ilmu yang saya dapat juga banyak juga dinasihatin dari beliau, dari almarhum, dari guru-guru saya juga gitu, dari almarhum sampai sekarang terus memberikan ilmunya, nasihatin saya. Iya. Ya ini aja. Ya dulu saya bukan siapa-siapa, masih bodoh ilmu. Gitu. Masih fakir, belum nggak punya apa-apa. Tapi ya gimana Allah saja. Selain kecelakaan tunggal yang dialami Uje, baru-baru ini publik kembali dibuat renyuh dengan tragedi Bintaro 2. Kecelakaan yang melibatkan kereta api komuter lain dengan truk pengangkut BBM itu menjadi duka berikutnya yang menghampiri dunia lokomotif tanah air. Kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta Pondok Betung Bintaro Jakarta Selatan tersebut mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan sejumlah korban lainnya mengalami luka-luka. Tak pelak kejadian ini mengingatkan kita semua betapa pentingnya mentaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas, terlebih lagi di perlintasan kereta api. Dan sangat prihatin atas meninggalnya korban kecelakaan. Kecelakaan ini terjadi akibat dari pengemudi truk angkut BBM yang tidak mematuhi aturan lalu lintas dikarenakan menerobos palang pintu kereta api. Ini juga akibat ketidakdisiplinan pengguna jalan raya tersebut. Di titik balik di mana masyarakat, terutama juga saya gitu, menjadi pembelajaran apa yang masih kurang. Apakah mungkin kita sebagai manusia ada yang masih kurang, pasti masih ada yang kurang gitu, dan kira-kira apa nih gitu yang memang harus kita perbaiki, itu kan menjadi sebenarnya perenungan untuk diri sendiri juga gitu. Dari tragedi tahun 2013 juga menyisakan sensasi, tapi bukan dari kalangan selebriti, justru dari kisah gadis belia di ibu kota. Adalah istilah fenomena cabe-cabean, kiasan atau ungkapan yang ditujukan kepada gadis belia yang senang keluyuran sampai pagi buta hingga nongkrong di tempat-tempat gaul. Tren ini rupanya menuai keprihatinan karena terkesan memaksakan hal yang seharusnya tidak patut mereka lakukan. Lantas, apa sesungguhnya yang membuat fenomena ini menjadi marak dan seolah sulit dikendalikan? Benarkah hal ini bermula dari rasa tidak betah seorang anak di rumah mereka sendiri? Bahwa rumah adalah sebagai suatu tempat yang tidak nyaman. Akhirnya dia lebih nyaman berada di luar. Lalu salah pergaulan bersama dengan teman-teman lain, masuk dalam lingkungan yang entah itu penuh asap rokok ataupun lingkungan yang mudah menggunakan berbagai obat-obatan terlarang sampai kepada seks bebas tadi. Peran orang tua dipertanyakan ketika banyak remaja yang terlibat pergaulan yang tak sepantasnya mereka lakukan. Dan ironisnya, ini seolah sudah menjadi hal yang lumrah di kota-kota besar di Indonesia. Lantas, apa seharusnya yang dilakukan untuk menanggulangi fenomena cabe-cabean ini?
harusnya orang tua yang mengawasi, orang tua yang orang tua yang mengawasi anak-anaknya. Jadi anak-anaknya nggak jadi cabe-cabean. Kalau anak saya sih mau pergi sama siapa harus ada mama, kalau nggak ada saudara. Kalau orang tua, semua orang tua bersikap sama seperti saya, mungkin anak-anaknya masih dalam under kontrol orang tua, insya Allah nggak jalannya benar. Dan anak diajarkan untuk berempati, diajarkan untuk mengenal perasaan emosi. Orang tua pulang kerja sebaiknya pada saat bertemu anak tidak nanya udah buat PR apa belum, tapi tanyain apa perasaanmu hari ini? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu rasakan hari ini? Belajarlah untuk hal seperti itu. Dan orang tua, ayah dan ibu, karena sekarang katakanlah misalnya perekonomian, sehingga seorang ibu harus bekerja secara finansial sehingga anak cenderung terlupakan. Ingat, mereka itu adalah cikal bakal generasi penerus kita sendiri ini loh, yang akan ke depan, yang akan meneruskan. Sejumlah selebriti pun ikut menguntai seutas keprihatinan mereka atas fenomena cabe-cabean yang marak belakangan. Tapi tak jarang pula sejumlah selebritis lainnya sampai tak habis pikir mengapa remaja di zaman sekarang mudah sekali terkontaminasi dan terpengaruh oleh pergaulan bebas. Karena cabai itu merah, mungkin ciri-cirinya mungkin orang-orang yang pedas atau yang penampilannya dari jarak kejauhan 1 meter sudah terlihat, mungkin gitu kali ya. Kalau dengar-dengar nama-nama cabe-cabe terong-terongan kayak gitu lucu aja sih Mas sebenarnya, karena emang ya label-label tersebut gitu loh, emang lucu aja kalau misalnya buat. Tapi juga sedih sih ya ngedengarnya juga. Lucu sama campur aduk lah pokoknya kalau misalnya ngedengar kayak gitu-gituan. Mudah-mudahan fenomena cabe-cabean, sekarang juga ada terong-terongan dan sebagainya, itu betul-betul bisa ditangkal. Dan yang muncul adalah justru anak-anak yang lebih berprestasi, baik di bidang iptek, di bidang seni, di bidang olahraga, dan sebagainya. Sudah sepatutnya istilah cabe-cabean tidak hanya dijadikan bahan olok-olokan, tapi juga pembelajaran, agar di masa yang akan datang, gadis belia tidak terpengaruh dengan kelamnya pergaulan. Lalu bagaimana pula dengan hebohnya video ganti baju Shinta Bahir yang tersebar luas di dunia maya? Serta apa yang menyebabkan Mario Lawalata dan Zack Lee terlibat perkelahian? Tidak hanya sejumlah kasus fenomenal yang masih belum lepas dalam ingatan, pertikaian yang melibatkan Mario Lawalata dan Zack Lee di sebuah kafe di Bilangan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu menyisakan sepenggal catatan kelam sebelum pergantian tahun. Menurut pihak kepolisian, Mario mengaku bahwa dirinya diundang oleh Zack ke tempat keributan itu terjadi. Dari perselisihan ini, Mario mengalami sejumlah luka. Ia pun telah melayangkan laporan ke Polres Jakarta Selatan pada tanggal 16 Desember lalu. Lantas, apa sesungguhnya yang menyebabkan perkelahian itu tak terelakkan? Polres Metropolitan Jakarta Selatan tanggal 16 Desember 2013 sekitar jam 23.00 menerima laporan dari seorang laki-laki inisial MSM ya, alias ML. Kronologisnya saat itu dia dihubungi oleh JTL untuk pertemuan di TKP. Sampai di TKP diajak ke ruang yang sudah disiapkan, ruang pertemuan, ruang di TKP itu ruang pertemuannya. Dalam ruang pertemuan korban merasa diinterogasi. Setelah diinterogasi, korban ini langsung dianiaya. Yang pertama dianiaya menggunakan alat setrum tangan, alat setrum tangan, bukan listrik yang nempel, alat setrum tangan. Lalu dipukul, ditendang, dan ditampar. Itu nggak lama sih Mas, mereka duduk di sebelah sini kalau nggak salah. Pokoknya di sekitar sini, yang pasti ini saya dia minta tempat yang VIP. Terus kita bilang kita nggak ada tempat yang VIP, kita kalau untuk private, untuk meeting kita ada. Ini ya apa namanya VIP.
Sebelum perkelahian itu terjadi, mereka sempat beberapa kali berpindah ruangan dan menurut pihak kafe, Zekli, Mario Lawalata dan sejumlah orang lainnya hanya berada di ruang meeting. Setelah memesan minuman, tak lama sebelum perkelahian di antara mereka yang akhirnya menimbulkan suara gaduh. Akibat pertikaian ini, Mario Lawalata dan satu orang korban lainnya mengalami luka di beberapa bagian tubuh mereka. Ributan gitu, debak-kedebuk, saya nyusul ke dalam sini tiba, tapi setelah ada yang keluar lari ke bawah gitu tadi. Yang pertama kali keluar siapa? Kalau untuk ininya saya kan pasti, jadi ada rekan kita yang pasti. Pintunya ada suara jeblok gitu kan. Nah, Kira-kira siapa? ini soalnya tertutup nih pintunya tuh.